Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK sedang melanda para pegawai startup di Indonesia. Seperti Link Aja, Genius, Si Cepat, hingga JD.ID. Ada kemungkinan fenomena ini masih akan terus berlanjut. Bagaimana solusinya jika Anda tiba-tiba terkena PHK tanpa persiapan? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Kembali bersama Mimin Freddy. Seperti dalam intro permulaan tadi, badai pemutusan hubungan kerja PHK sedang melanda para pegawai startup di negara kita. Seperti ada Link Aja, Genius, Si Cepat, hingga JD.ID. Sumber beritanya ada di link deskripsi. Dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan saat ini banyak startup kesulitan mencari pendanaan baru karena investor makin selektif. Hal itu yang membuat kemungkinan startup masih akan melakukan efisiensi. Dengan kondisi tersebut, dalam waktu ke depan, PHK startup baik skala besar maupun kecil akan terus terjadi. Kalaupun ada kata Heru, startup yang mendapat investasi lebih berada di sektor yang memberikan layanan seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau Metaverse, dan ER atau VR. Itu pun pendananya juga tidak semudah startup fase pertama, dan karena harus bakar uang jika dalam 1-2 tahun ke depan tidak bisa survive atau naik jadi unicorn, maka startup level menengah ke bawah ini dipastikan akan rontok. Direktur Central of Economic and Law Study Bima Yudhistira menilai badai PHK ini tidak akan merembet ke sektor lain seperti perusahaan konvensional. Pasalnya, mereka sudah lebih dulu diterpa badai PHK sejak awal kemunculan COVID-19. Jika tiba-tiba terkena PHK tanpa persiapan atau mungkin ada teman kenalan kita, ada 5 hal yang harus dilakukan. Saat Anda diberhentikan dari pekerjaan, tentu ada perbedaannya antara diberhentikan dengan dipecat ya. Jika Anda diberhentikan karena alasan perampingan, Anda tentu bisa mendapatkan benefit yang berbeda dibandingkan yang dipecat begitu saja. Berikutnya, uang pesangon perlu diberikan kepada karyawan saat pemutusan hubungan kerja. Biasanya besaran pesangon yang diberikan disesuaikan dengan masa kerja Anda. Dan berikutnya, ketahui gaji terakhir Anda. Sebelum Anda meninggalkan pekerjaan, pastikan Anda tahu kapan Anda menerima gaji terakhir dan bagaimana uang tersebut dikirimkan ke Anda. Anda mungkin juga berhak atas cuti yang masih sisa atau cuti yang diuangkan atau reimburse. Untuk selengkapnya, sebaiknya Anda bertanya kepada bagian personalia atau HRD mengenai hal tersebut. Yang berikutnya, periksa benefit yang masih bisa Anda gunakan. Ketika Anda diberhentikan atau Anda mungkin bisa mendapatkan atau memenuhi syarat untuk tunjangan tertentu, beberapa benefit yang Anda dapatkan saat bekerja seperti asuransi kesehatan mungkin akan berlanjut setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Berikutnya, dapatkan atau persiapkan referensi. Jika Anda diberhentikan, Anda mungkin masih dapat meminta surat rekomendasi dari perusahaan Anda. Anda juga bisa meminta surat yang dapat membuktikan bahwa Anda pernah bekerja di perusahaan tersebut sebelumnya. Selanjutnya, Anda perlu untuk aktif mencari kerja dan bersiap melakukan serangkaian tes dan wawancara. Cobalah untuk merapikan hasil kerja atau portofolio Anda yang mungkin dibutuhkan ketika melamar pekerjaan baru. Anda juga perlu untuk memperbarui resume atau CV sehingga perekrutan dapat dengan cepat dan mudah mengetahui profil Anda. Nah, itu sedikit informasi yang mungkin Anda dapat lakukan jika terkena PHK. Persiapan yang sederhana tersebut kiranya dapat memberikan masukan dan bagikan kepada yang lainnya agar makin banyak yang mengetahuinya, dan tulis komentarnya di kolom komentar jika ingin menambahkan atau ingin berdiskusi bersama yang lain. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa guys.